akhirnya. Hai Civeli. Hai, Makasih akhirnya ya bertemu kita di sini. bertemu di podcast yang kedua kita di Maple. Makasih udah dateng. Sama-sama dia. Terima kasih juga sudah diundang ke sini. Amin, sehat. Sehat. Oke. Masih rajin lari? Masih seminggu sekali sih sekarang. Biasanya seminggu 2 kali, sekarang dikurangi seminggu sekali. Iya, kayaknya aku ngecek di sosial media aja selain lari lagi rajin nge-gym ya, Ci. Betul, betul lagi melatih otot. Wih. Baik, iya nih PR juga buat aku. Oke, Ci, mungkin aku langsung ngobrol-ngobrol kali ya, nanya-nanya. Kayaknya memang obrolannya pengen lebih kenal kamu Boleh. sama lihat aktivitas kamu sih nanti seperti apa gitu. Nah, yang pertama tuh aku mau nanya, kamu bisa ceritain nggak secara singkat background diri kamu tuh kayak gimana nih? Oke, agak deg-degan ya, udah mulai Iya. deg-deg. Aku tuh anak terakhir dari 3 bersaudara. Aku seorang dokter gigi dan aku juga seorang single mother. Oke. Menarik, berarti tadi ada 2 yang aku highlight dari background kamu, berarti Civeli, aku panggilnya Civeli aja kali ya. Boleh. Oke, jadi Dokter Feli itu dia kamu sebagai dokter gigi, kemudian kamu sebagai single mother gitu ya. Oke. Jadi sebenarnya teman-teman kita tuh udah sedikit ngobrol di belakang sih tentang backgroundnya Civeli gitu seperti apa. Kemudian akhirnya lah aku ada sesuatu hal yang kayaknya menarik gitu untuk buat aku obrolin gitu sama dia. Ini sebenarnya sebagai bentuk apa ya? Refleksi diri atau sebagai apa ya? Mungkin ada obrolan-obrolan kita yang mana semoga akan ada manfaatnya nih buat teman-teman yang ngedengerin. Lebih ke situ kali ya, Ci. Betul. Jadi di sini aku mau share. Mungkin nanti dari pertanyaan-pertanyaan dia aku akan ada share sedikit. Share itu bukan berarti aku membanggakan apa yang sudah aku dapat, tapi aku ingin berbagi aja ke banyak orang. Dan jadikan sebagai pelajaran supaya kalian bisa berhati-hati dalam melangkah. Oke, ya benar, setuju banget. Oke, Ci. Jadi tuh dari aku, kamu pernah sebelumnya kan kamu pernah cerita gitu kalau misalkan tuh kamu pernah berada di fase remaja yang kita bilang tuh kehilangan arah gitu ya. Aku pengen tahu sih kayak seberapa chaos hidup kamu kemarin atau dulu waktu itu. Terus apa hal paling berat buat kamu saat kamu menghadapi hal tersebut? Oke, hal terberat ya, itu menurut aku bagian paling chaos banget menurut aku adalah jadi gini dia, aku kan sekarang udah menjadi single mother. Oke. Aku mengalami kejadian yang memang orang menyebutnya adalah MBA. Oke. Ya, itu kejadiannya memang udah cukup lama, di sekitar 2014 ke 2015. Oke. Jadi aku mengandung 9 bulan, kehidupan aku sendiri tanpa ditemani siapapun. Oke. Selama 9 bulan itu aku menahan semuanya sendiri karena kebetulan aku tidak di Cirebon, tidak bersama keluarga karena aku sedang menempuh pendidikan di Bandung. Oke. Kemudian aku menghadapi semua itu sendirian. Jadi yang bersangkutan pun tidak ikut andil dalam kehidupanku. Jadi aku sudah memutuskan aku untuk hidup sendiri, menyelesaikan semua yang aku alami itu sendiri. Oke. Selama 9 bulan itu aku yang harusnya di mana seorang wanita ketika mengandung ditemani oleh pasangannya, tapi aku tidak. Oke. Nah, di situ adalah bagian yang menurut aku paling menyedihkan. Bahkan berasa sampai sekarang. Ketika aku melihat kayak wah, ada nih pasangan suami istri, ketika istrinya mengandung ditemani terus. Jadi di dalam diri aku kayak dulu gue nggak pernah mengalami seperti itu ada. Tapi puji Tuhan ya, aku bisa melewati semua itu. Melewati semua itu kayak mengandung, melahirkan, membesarkan, dan aku pun tidak sendiri. Aku dibantu oleh orang tua aku terutama sama keluarga aku. Oke. Ini kerasa banget sih, maksudnya kerasa banget karena emang kita sama-sama perempuan gitu.
Ya pasti untuk umur-umur remaja, berarti kalau misalnya 10 tahun yang lalu kamu di umur berapa, Ci? 19 jalan 20. Oke, 19 tahun berarti kan kalau perempuan tuh masih masa-masa aktifnya. Masa aktif. Kita tadi kamu bilang kamu lagi menempuh pendidikan, kamu juga aktif main-main, kemudian kamu berada di fase kehidupan yang nggak mudah itu gitu ya. Nah, aku di sini ternotis ketika kamu bilang akhirnya kamu memilih untuk melanjutkan hidup sendirian gitu ya. Maksudnya gak semua orang punya keberanian itu. Karena ya kita tahu dalam artian kayak itu karena nggak mudah, makanya kan nggak semua orang mampu untuk ngelakuinnya, tapi kamu bisa melewati itu dan bisa sampai hari ini kamu ngomong ke temen-temen. Kalau boleh tahu kenapa kamu berani ngomong ini dan ngomong langsung sama kita di Maple Podcast? Oke, kenapa aku berani ngomong? Jadi sebelumnya aku udah cukup lama menyimpan semuanya sendiri selama 10 tahun. Dari keluarga pun sebenarnya udah bilang sih kayak coba kamu share biar kamu tuh nggak hidup dalam ketakutan. Karena jujur ya dia, selama 10 tahun berjalan tuh hidup aku penuh ketakutan. Karena ketika ketemu orang di luar, apalagi aku kan pekerjaan aku bertemu dengan orang banyak. Aku ketakutan kayak pertanyaan-pertanyaan mereka yang tiba-tiba aku kaku dan nggak bisa aku jawab. Itu takut banget. Sampai akhirnya aku memutuskan 10 tahun, kebetulan juga umuran aku 10 tahun. Wow. Aku memberanikan diri untuk men-share cerita aku. Memberanikan diri untuk biarinlah orang tahu aku tuh memang menjadi single mother di usia segitu. Tapi di balik itu semua jujur masih ada rasa kayak nggak percaya diri karena takut dengan omongan orang. Karena kan kita nggak bisa men-stop omongan orang kan. Benar. Tapi dalam diri aku selama aku jalannya hidupnya benar ke depan, selama aku tujuannya baik, niatnya baik, mereka pasti akan tahu. Iya, kayaknya memang kalau misalkan menurut aku ini adalah sebagai bentuk kamu berdamai dengan apa yang ada dan lebih pastinya untuk berdamai ke diri kamu sendiri, bener nggak? Jujur iya, jadi kayak setelah menceritakan yang terjadi selama 10 tahun kemarin, perasaannya jauh lebih berbeda, jauh lebih tenang. Kayak ada beban yang akhirnya kamu lepaskan di pundak kamu gitu ya. Betul ya, karena kan selama 10 tahun ini menyimpan semuanya sendiri gak enak di dalam diri aku tuh pasti ada yang berubah gitu. Jadi setelah men-share ceritaku, rasanya luar biasa sekali sih. Oke, ada nggak sih kayak orang-orang yang kayaknya aku kalau aku cek di sosial media kamu, kayaknya kamu juga udah sempet nge-spill dikit-dikit kayak gitu ya untuk perjalanan kamu gitu. Kamu bisa ceritain nggak kayak misalkan ternyata ketika aku bukan ngobrol sih lebih tepatnya, ketika kamu terbuka dan jujur ternyata dari ketakutan aku tuh nggak semengerikan itu loh, ternyata di luar sana orang-orang tuh bisa memahami aku. Ada perasaan kayak gitu nggak? Jujur ada. Jadi setelah aku share cerita aku yang di Instagram, banyak banget DM yang masuk mengenai kayak kamu tuh luar biasa loh. Kita tuh mengalami hal yang sama tapi kita tidak di jalur yang beruntung dengan seberuntung kamu gitu. Jadi harusnya kamu bersyukur ya. Dan dari jujur setelah melihat DM itu aku bales kan kayak saling menguatkan. Karena menurut aku perempuan harusnya saling support. Jadi aku saling menguatkan, tapi di dalam diri aku kayak memang rasa bersyukur itu harus ada di dalam diri aku karena aku bisa sampai saat ini tuh udah luar biasa sekali dan aku harus mensyukuri itu sih. Oke. Semoga lebih baik ke depannya. Maksudnya teman-teman juga bisa lebih berani untuk berdamai dan bisa memulai kehidupan ke depannya lebih baik kan setelah dia bisa Karena jujur. di luar sana juga kan pasti banyak mengalami hal yang sama. Pasti. Dan ada yang lebih parah. Tapi menurut aku kayak ya kita harus menguatkan diri kita sendiri. Kita harus support diri kita sendiri karena siapa lagi kalau bukan kita. Nah, tadi juga aku sempet tertarik juga sama tadi Ci Feli bilang kalau di masa sulit tersebut bahkan orang tua kayak mengencourage kamu kayak ayo dong gitu, kayak boleh kamu mulai menjalani kehidupan kamu, terus kayak
ya mulai untuk memberanikan diri nih tampil sebagaimana Feli itu seperti apa gitu ya. Kayaknya seperti apa kayak peran support system orang-orang terdekat kamu di waktu itu, pastinya orang terdekat, orang tua atau orang-orang yang berdampak ke hidup kamu. Hal apa yang kayaknya paling membantu untuk kamu bertahan di waktu itu dan kayaknya gue nggak bisa nyerah dan gue harus bangkit dan melanjutkan hidup ini gitu. Aduh, jadi agak berkaca-kaca ya. Tisu dong, Tim, tolong. Ini soalnya menurut aku bagian paling sensitif sih. Oke, sorry. Karena berhubungan dengan keluarga. Jadi ketika semua itu terjadi, itu kan begitu tiba-tiba. Jadi menurut aku kan pernah, aku jadi gini dia. Aku itu lahiran itu orang tua baru tahu saat hari H. Wow. Bagaimana kamu bisa membayangkan lah ya. Pasti berat banget sih buat kamu. Tua, harapan Pun terakhir. kamu iya. Betul. Aku merasa gagal menjadi seorang anak. Oke. Aku lahiran, setelah lahiran setelah beres semua orang tua aku tuh bilang gini. Kamu boleh milih. Kamu mau melanjutkan dengan yang bersangkutan menikah atau kamu melanjutkan kuliah tapi tidak menikah dengan yang bersangkutan dan kami akan membiayai kamu sampai kamu menjadi dokter gigi. Puji Tuhannya saat itu aku berpikir aku mau beresin kuliah aku mau jadi dokter gigi. Aku tidak perlu menikah dengan yang bersangkutan. Dan akhirnya aku menjalani itu dong. Dan mama papaku memang mensupport aku dari awal kejadian sampai saat ini. Dia yang kayak, karena aku jurusan kuliahku tidak mudah. Jujur itu benar-benar berat buat aku. Mama papa support dari mulai keuangan, support dari support kayak kamu bisa menyelesaikan itu. Karena kan kalau menjadi dokter gigi itu kan ada 8 semester dia. Dan kejadian itu tuh di awal semester. Coba wow, awal banget gitu ya. Aku baru mulai dan aku udah dengan kejadian seperti itu pasti down banget. Aku sampai bilang gini, kayaknya nggak sanggup deh untuk menjadi dokter gigi. Kayaknya aku mundur aja deh. Mama papa, cici-cici aku juga bilang kayak enggak bisa, harus selesaiin. Gimana caranya harus selesai jadi dokter gigi. Perjalanan itu kan perjalanan panjang. Perjalanan yang melelahkan menurut aku. Sampai ya peran mama papa sangat berarti di hidup aku gitu sampai sekarang. Kalau bukan mereka menurut aku nggak akan ada di posisi ini sih. Pasti. Itu best banget sih. Kayak aku juga punya 2 cici. Kedua cici aku tuh support. Dia menganggap anakku udah seperti anaknya mereka. Dan rasanya aku bersyukur berada di keluarga seperti itu tuh dia. Kayak nggak semua orang bisa mengalami hal yang sama. Dan disupport yang sama. Berarti aku coba runut dari apa yang Cici bilang ya. Berarti kamu baru ngasih tahu orang tua itu bahkan di hari kamu melahirkan. Iya. Berarti dari bulan pertama kamu mengandung sampai 9 bulan kamu menyimpan itu sendiri. Kamu melalui masa mualmu, masa ngidamu, kamu masa kontraksi sendiri. Kamu nggak bisa ngasih tahu orang terdekat kamu gitu ya? Enggak. Sorry. Karena aku ya udahlah, aku simpan aja sendiri karena aku tidak mau menyusahkan orang, tidak mau bikin orang kepikiran. Kamu takut nanti gimana orang tua ke aku gitu ya? Betul. Tapi mungkin semua akan berbeda. Kalau aku mempercayai semua itu adalah takdir sih. Ya. Ketika aku bercerita, mungkin awal-awal aku cerita atau aku ada niat untuk melakukan hal yang tidak baik gitu ya. Misalnya kayak menggugurkan. Mungkin jalan cerita dan hidup aku akan berubah. Aku nggak bisa ada di titik ini sih. Setuju. Memang semuanya ada. Everything happen for a good reason. Betul. Oke. Ini pertanyaan untuk merefleksi sih. Tadi kan kita tuh, aku percaya sih kamu untuk cerita ke aku seperti ini pun kayak kamu harus bisa menguatkan diri karena ini kan salah satu bentuk proses perjalanan kamu untuk melalui traumatik kamu di masa lalu. Betul. Ya Ci gitu. Pasti nggak mudah. Tapi kalau misalnya kamu ditarik ke belakang nih ke 10 tahun yang lalu, ke Ci Feli yang masih muda, yang masih pengen ketemu dunia baru, hal-hal baru,
Nah, kalau misalnya kamu ditarik mundur, ketemu Feli di 10 tahun yang lalu yang masih remaja itu, kamu tuh satu hal apa yang ingin kamu sampein ke diri kamu sendiri? Ke Feli yang lagi itu ya, Betul, yang 10 tahun 10 lalu tahun itu. lalu. Jangan mudah percaya sama orang, Oke. jangan terlalu polos, dan jangan terlalu baik. Baik boleh, tapi jangan bodoh. Oke. Tolong nih teman-teman dicatat karena aku juga dicatat. Baik boleh, tapi jangan bodoh. Apalagi ke lelaki. Betul. Tolong lelaki. Sebenarnya sih ke perempuan dan laki-laki pun sama ya. sih. Sama. Cuman kita sebagai perempuan, karena perempuan itu Ya kita harus bisa menjaga diri kita lah. dan kita tuh menyimpan kehidupan di dalam tubuh kita. Betul. Sehingga please 2 kali bahkan bisa beribu-ribu kali untuk bisa percaya laki-laki yang akan masuk ke kehidupan kita. Betul. Tuh. Jadi Dan itu susah banget. susah banget gimana? Ketika kita menerima laki-laki di kehidupan kita setelah kejadian seperti itu. Oke. Berarti sampai hari ini udah lebih baik dalam artian kayak kamu udah mulai untuk belajar kali ya, untuk belajar satu lebih selektif. Betul. Yang kedua, karena memang sebagai manusia kita inginnya mendapatkan pendamping yang lebih baik, berarti kamu akan belajar untuk membangun hubungan yang lebih sehat. Betul. Dan dalam artian mencari orang yang sudah tahu nih, karena ya mungkin ya kalau misalnya aku boleh berpendapat juga, mungkin pada waktu dulu kita yang masih muda ya, Betul, Civeli, kita nggak tahu nih nilai hubungan yang penting buat kita tuh seperti apa. Jadi kalau misalkan kita baru ketemu orang yang di awalnya kasih kita banyak cinta, kita mudah, perempuan ya, ini buat aku pribadi sebagai perempuan tuh kayak kita mudah kayak percaya bahwa he's the one. Betul. Iya. Itu ngaruh banget. Jadi Iya kan? gini, percaya dengan bertambahnya umur. Jadi semuanya akan terseleksi sih. Terseleksi. Benar-benar. Dan kita akhirnya tahu bahwa mencintai dengan logis kali ya. Mencintai dengan logis tuh dalam artian kita nggak dimabuk cinta. Betul. menjalani hubungannya tidak dimabuk dengan cinta, tapi dengan cara berkesadaran. Gitu ya. Kayak kita tahu values kita Ya, tahu realistis dan aja. tahu batasan. Lebih realistis. Benar, tahu batasan di mana kita suka dan enggak. Kadang kan kalau cinta yang masih remaja tuh kayak ya udah masih falling in love, masih Lu dikasih permen juga ya lu bisa jatuh cinta gitu iya, ya. padahal kita nggak tahu. Kehidupan dewasa tidak seperti itu. Padahal tidak tahu itu laki-laki mau ada agenda apa. Terus yang pintar-pintar harus, kita sebagai perempuan harus mencintai dengan realistis. Gitu. Oke. Nah, oke, berarti untuk sekarang anak kamu umur berapa? Udah 10 tahun. 10 tahun dan cewek cowok? Cowok. Oke, cowok. Oke, kamu bisa ngejelasin ke anak kamu tentang diri kamu di waktu remaja yang lagi chaos itu gimana? Maksudnya kayak apa ya, biar one day ketika misalkan kehidupannya sudah dewasa, remaja pun kayak kamu, anak tuh pasti akan penasaran ya dengan perjalanan ibunya, ayahnya. Kamu bisa ngejelasin gimana ke anak kamu? Sebetulnya yang udah terjadi bukan pertanyaan itu justru dia. Wow. Jadi mungkin karena umur dia masih 10 jalan 11, jadi bukan pertanyaan yang gimana sih dulu waktu mudanya, bukan seperti itu. Tapi dia menanyakan, kemana sih papi Ai? Kok teman-teman Ai punya papi tapi Ai nggak ada? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu yang tadinya sering muncul buat bertanya ke aku. Jadi dia sering menanyakan itu ke aku sampai akhirnya aku menjelaskan. Aku menjelaskannya gini, Melvin, aku say sorry, kamu lahir tapi tidak dengan papi. Aku ini seorang single mother, jadi aku ngurus kamu sendirian bersama oma-opa di rumah. Dulu waktu Melvin di dalam kandungan, pasangan aku tuh udah pergi duluan ninggalin kita bersama yang lain. Jadi Melvin gak usah pusingin itu, Melvin gak usah pikir itu, Melvin gak usah sedih karena di sini kamu tuh punya kita.
Ada aku, ada oma, ada opa, ada ii yang bisa jagain Melvin, ai. Jadi kamu nggak usah khawatir. Terus dia tuh kayak bertanya-tanya kayak, emang dia nggak akan balik lagi? Nggak akan. Jadi yuk kita sekarang bareng-bareng gimana caranya kita biar bisa punya keluarga kecil yang bahagia. Dan dia tuh kayak orangnya kayak santuy. Oke, kita cari ya gitu. Kita cari kayak lagunya. Kayak apa ya? Kita usahakan rumah ini. Sedih banget. Sedih sih, Bener-bener. bener-bener. Lagu itu gue selalu kayak semoga suatu saat ya, doain ya dia. Amin, aku doain. Karena teman-teman kalau boleh tahu aku juga cukup akrab karena Civeli itu fun fact adalah teman lariku. Jadi emang sedikit banyak tuh tahu sih aktivitas dan karena sosial media kita juga berteman ya Ci. Jadi kayak tahu nih live update gitu. Aku sih berharapan baik sekali tentang kehidupan Civeli. Semoga kehidupan membawa kita ke kebahagiaan yang memang secara kepantasan tuh pantas buat kita dapetin. Karena ya ampun Civeli tuh baik banget loh. Iya. Aku juga mau bilang kan aku bertemu dengan dia juga secara tiba-tiba lagi lari nggak tahu gimana caranya aku jadi deket kan sama dia. Iya lagi. Buat pertama kali lagi aku pas mau men-share cerita aku, yang aku cari adalah dia. Wow. Aku kayak langsung kontak dia, mana ya dia? Aku langsung tanya dia gimana ya caranya. Aku langsung menceritakan kan ke kamu. Sampai mungkin saat itu kamu kayak ini kenapa ya tiba-tiba gue dicurhatin. Satu sih aku nggak expect-nya kayak bentar ada rasa kayak bangganya tuh gini, aku tuh baru kenal gitu sama Civeli tapi aku dikasih kesempatan untuk lebih masuk ke dalam kehidupan dia gitu. Jadi kayak wah aku harus bisa menjaga hubungan dengan orang-orang yang seperti ini karena gue tahu gitu kayak kamu juga pembawaannya atau cara kamu melihat seseorang, bagaimana kamu berperilaku tuh ya cocok gitu sama aku gitu loh Ci. Jadi kayak aku pun pengen menjaga hubungan itu gitu. Oke. Nah, udah sih kali ya. Kita tuh udah sedalam ini teman-teman ngobrolnya ampun. Sedih banget nantinya. Sedih banget. Pertanyaannya. Kita move kali ya ke hal lain yang lebih nyantai tapi menyenangkan gitu ya. Oke, sambil nanti kita izin mau minum dulu. Boleh ya. Oke, tadi kan Civeli tuh berarti kan seorang dokter gigi. Aku tahu sih itu susah banget. Itu adalah salah satu profesi yang kayaknya nggak semua orang bisa melaluinya, apalagi dengan proses hidup yang tidak mudah. Aduh, pegel banget gitu. Nah, aku pengen banyak nanya tentang profesi kamu sih Ci. Kayak sebagai seorang dokter gigi, dari sekian banyak pasien yang kamu tangani, ada nggak sih pengalaman atau kayak kasus unik yang paling ngebekas dan nggak bisa kamu lupain gitu ketika handling pasien tersebut? Oke, untuk kasus sebenarnya banyak, tapi yang paling membekas yang terjadi baru-baru ini sih menurut aku kayak banyak banget di luar sana orang awam berobat ke tukang gigi. Yang dimana tukang gigi atau salon gigi bahkan ya tukang gigi atau salon gigi itu pun memang melakukan treatment yang dilakukan oleh dokter gigi. Contoh yang kemarin aku temui adalah ada seorang pasien usianya udah lumayan tua, udah berumur, datang ke tukang gigi untuk dibuatkan gigi palsu. Dan tergiur dengan harganya yang memang jauh lebih murah dibandingkan dokter gigi. Kemudian pasien itu dibuatkanlah gigi palsu tersebut. Gigi palsu yang seharusnya tidak dilem di dalam rongga mulut, tapi oleh tukang gigi itu dilem. Dan kita nggak tahu bahan apa yang menempel pada rongga mulut. Tiba-tiba datang ke klinik, kondisinya buka mulut pun sulit karena sakit. Ya ampun. Kemudian pas aku lihat kok ada yang aneh ya dengan gigi palsunya ya. Jadi gigi palsunya itu kondisinya memang sudah dilemkan ke bagian langit-langit atau kita biasa sebutnya palatum.
Oke. ditempelkan ke bagian gusi yang di Oke. belakang atas. Terus pas saya lihat kondisinya memang sudah bernanah, sudah berdarah, ada bagian yang tidak menempel, ada bagian yang masih menempel. Oke. Begitu aku mau tarik gigi palsunya keluar, itu ibunya kesakitan, Waduh. sangat kesakitan. Mau nggak mau dilakukan anestesi, karena itu udah kondisi infeksi. Wow. Gusi itu udah infeksi, isinya nanah, luka, kotoran makanan, sisa makanan. Jadi mau nggak mau saya anestesi. Setelah dianestesi, dicabut, ternyata benar aja di dalam gigi palsu itu memang masih ada sisa akar juga yang ditinggalkan sama tukang gigi. Oke. Dilemkan begitu saja, yang kondisinya udah benar-benar bikin maaf ya, hawa dari mulut itu pun begitu buka udah tercium. Udah nggak enak banget gitu ya, Udah karena nggak memang infeksi, ada nanah juga, wah. Udah pengumpulan infeksi bakteri udah itu semua sih. Terus akhirnya dicabutkan ya. Habis itu saya bersihin, saya biarkan lukanya sembuh. Kemudian nanti di follow up-nya dengan pembuatan gigi palsu ya Bu, di dokter gigi. Oke, bener sih, maksudnya aku pun percaya ya Ci atau Dokter Feli kayak jadi memang jadi gigi itu adalah organ yang paling krusial, Betul. salah satunya di tubuh kita, jadi kita nggak boleh sembarangan buat perawatan gitu. Betul banget. Karena dianggap aja ya, misalnya tubuh itu adalah rumah. Mulut, rongga mulut itu adalah pintu masuknya. Jadi apapun yang ada di dalam isi rumah pasti biasanya masuknya melalui rongga mulut. Oke. Jadi emang percayakan kalau memang perawatan gigi ya sama orang yang ahlinya gitu. Dalam artian in case adalah seorang dokter gigi, nggak boleh ke apa ya? Tukang gigi ada juga salon gigi kan sekarang udah banyak yang veneer dia. Oh ya. Maksudnya bukan mematikan rezeki ya, tapi ini mohon maaf. Bukan, nanti kalau udah punya keluhan yang berlebih, biasanya larinya ke dokter gigi dan lebih sulit. Ya, intinya teman-teman semua bidang profesi itu sudah ada bagian dan tugasnya. Jadi please pastiin untuk merawat kondisi tubuh kita, salah satunya gigi itu ke tempat yang memang sesuai gitu. Misalnya ke klinik gigi yang mana ditangani langsung sama dokter giginya. Gitu. Nah, aku ada rekomendasi dokter dan klinik gigi di Cirebon yang bisa banget didatangin teman-teman yang di Cirebon atau di sekitarnya. Ada klinik Confidential Care. Benar Ci? Boleh jelasin lebih lanjut? Jadi klinik Confidential Care Talun. Oke. Betul, klinik Confidential Care Talun khusus bulan Januari kebetulan. Lagi banyak promo khusus. Jadi kalian gak usah takut untuk biayanya mahal karena biayanya udah tertera di sini ya. Bisa lihat kan ya dia nanti ya. Nanti dimasukin. Dengan harga-harga khusus dan ditangani oleh ahli-ahli. Oke, Ci, berarti minimal banget perawatan gigi apa nih yang seharusnya biar gigi kita tuh tetap sehat dan secara berkala tuh kayaknya perlu untuk dikontrol nih gitu. Oke, yang paling penting adalah yang pertama scaling. Scaling atau pembersihan gigi itu wajib di 6 bulan sekali. Karena kan kalau scaling itu kan biasanya kita menghilangkan karang-karang gigi. Karang gigi itu terbentuk dari sisa-sisa makanan dia. Jadi banyak banget pertanyaan kenapa ya Dok kalau udah sikat giginya rutin tetap aja kenapa ada karang gigi? Tetap ada dong karena kan sisa makanan itu kan kadang kita kunyah sampai bagian paling kecil, partikel kecil yang masuk ke dalam gusi. Lama-kelamaan ditimbun, lama-kelamaan jadi mengeras seperti batu. Itu yang namanya nanti jadi kerak ya. Betul, karang gigi. Oke, karang gigi. Oke. Nah, teman-teman, kita ada giveaway menarik. Nanti kita ada giveaway. Jadi nanti untuk aku cek dulu. Jadi untuk 4 pemenang, 4 orang yang beruntung akan mendapatkan special price scaling gigi di Confidential Care seharga 200.000 aja. Dan nanti kita ada tambahan, ada free konsultasi sama dokter gigi pastinya. Untuk 5 orang beruntung. Jadi nanti jangan lupa ikut giveaway-nya secara mendatang atau boleh komen di komentar di bawah. Kasih tahu alasan kenapa sih orang tuh harus rajin perawatan gigi atau misalkan kamu pengen di 2026
pengen ada resolusi apa nih? Nah, itu bisa sih. Tapi itu bener ada loh. Kalau Apa? pasien saya datang kan, dia bilang ke saya kayak, "Dok, udah deh pokoknya 2026 resolusi saya adalah ngerawat gigi. Jadi yang bolong-bolong saya tambalin, yang Pas banget. kotor saya bersihin." Jadi itu harus menjadi suatu resolusi ya. Oke, Dokter Vel, aku mau nanya dong. Boleh. Jadi kita mau ini konsul-konsul gratis kali ya. Boleh. Jadi banyak tuh orang tuh nganggap sepele. Sebenarnya sakit tenggorokan itu sebenarnya ada hubungannya enggak sama masalah gigi dan mulut? Oke, sakit tenggorokan ada hubungannya nggak dengan gigi, masalah rongga mulut lah ya. Oke. Sebenarnya ada hubungannya dia, justru Wow. tentu ada. Karena gini, biasanya sakit tenggorokan itu diakibatkan oleh dua infeksi virus dan infeksi bakteri. Oke. Kalau infeksi virus itu biasanya dari orang-orang sekitar. Jadi kalau orang sekitar ada yang demam atau sakit tenggorokan, biasanya kita ikut ketularan. Atau misalnya anak barengan minumnya dengan orang tua yang sedang sakit tenggorokan, biasanya anaknya jadi sakit tenggorokan. Tapi balik lagi, si sakit tenggorokan itu bisa juga diperparah oleh keadaan rongga mulut. Karena yang tadi aku bilang, bayangkan tubuh kita adalah rumah dan mulut adalah pintu masuknya. Pintunya, oke. Jadi ketika makanan yang kita cerna, kemudian dalam rongga mulutnya misalnya giginya berlubang, ada saluran akarnya ada abses atau nanah, Oke. itu bisa memicu timbulnya bakteri yang nantinya ketika kita telan melewati tenggorokan yang sedang radang, jadinya makin memperparah. Nah, ada nggak ya kayak orang-orang yang atau bisa kasih edukasi nggak ke perempuan-perempuan yang melihat bahwa pasang behel tuh untuk apa ya, kecantikan aja buat asal pasang gitu. Padahal itu tuh kalaupun satu dia nggak ada concern untuk ke kesehatan gigi, yang kedua masangnya kan ada tuh behel yang dijual kalau nggak salah ya, dijual di komersilkan kayak di online shop. Nah, boleh kasih tahu nggak dampaknya apa kalau misalnya perempuan-perempuan yang pakai behel yang nggak berstandarisasi dan nggak ke dokter gigi? Oke, jadi gini, behel itu kan perawatan yang memang perawatan jangka panjang dan harus dikontrol secara rutin oleh profesional. Banyak juga pasien-pasien yang tergiur dengan harga yang cukup murah, bahkan behel dari start harga di bawah 5 juta itu pun banyak. Oke. Tapi balik lagi dengan siapa kita dirawat. Oke. Kalau aku selalu bilang ke pasienku kayak yang penting perawatan itu harus ke dokter atau ke profesional, jadi jangan ke yang lain-lain. Karena banyak banget pasien-pasien yang sudah melakukan behel dengan tergiur harga yang murah, posisi wajahnya jadi miring. Oke. Bahkan rahangnya itu jadi beda banget kanan dan kiri. Nah, setelah mereka merasakan posisi itu, terus mereka langsung datang ke yang profesional. Oke. Jujur itu tantangan berat buat yang profesional karena ketika ketika rahang udah miring tuh sangat sulit sekali untuk dikembalikan ke bentuk awal. Wow. Apalagi ada pasien saya yang memang udah lumayan lumayan miring ya. Jadi untuk mengembalikannya pun saya harus rujuk ke spesialis bedah mulut. Oke. Tuh teman-teman, jadi jangan anggap sepele asal pakai behel karena pengen kelihatan modis gitu ya, let's say begitu. Kelihatan modis, jujur karena banyak yang mengutamakan harga sih jujur. Oke. Jadi tapi ketika melihat harganya lebih murah tapi hasilnya gak baik, justru dia akan mengeluarkan biaya lebih besar. Nah, tadi udah dikasih tahu sama Dokter Feli, ternyata salah satu resikonya adalah ini rahangnya jadinya nggak simetris teman-teman. Wajahnya tidak simetris. Oke, Civeli, sebelumnya aku mau ngiklan dulu. Aduh, secara jujur banget ya. Jadi sebelumnya aku mau ucapin terima kasih ke Confidential Care yang udah sponsori podcast kita hari ini. FYI, jadi aku dikasih tahu sama Civeli juga, ternyata untuk Confidential itu ada 2 kliniknya. Yang pertama di daerah Talun. Jadi teman-teman yang tinggal di daerah Sumber dan sekitarnya bisa mampir ke sana karena ternyata Dokter Feli juga praktik di sana ya, Dok? Betul.
Oke, jadi langsung ke sana dan biar lebih dapat harga special price pakai promo bulan Januari, jangan lupa ikut giveaway kita karena nanti teman-teman bisa dapat scaling dengan harga yang murah sama free konsultasi langsung sama Dokter Feli. Let's go. Gitu. Terakhir, karena tadi ada 2 ya untuk Confidential Talun sama yang di daerah kota. Nggak perlu banget jauh-jauh ke daerah Talun karena tenang, Confidential udah ada cabang di kotanya yaitu di daerah Perjuangan, bener sih? Betul, Perjuangan. Gitu. Dekat sama daerah kampus. Jadi buat kalian yang anak kampus langsung datang aja. Nah, mahasiswa tercinta betul. kita, tolong dijaga giginya. Lanjut. Oke. Nah, menarik tentang pengalaman background kamu sebagai seorang dokter. Iya. Jadi pasti kan orang tuh melihat ya seorang dokter tuh, iya sih, emang maksudnya ya gede lah gitu secara gelar gitu ya. Enak banget jadi dokter, apalagi dokter gigi gitu. Bisa atur jadwal sendiri, bisa cuti kapan aja. Tapi kan yang namanya dunia kan kita hanya melihat dari luar, Betul. dari POV kita yang melihatnya. Sebagai orang yang merasakan sendiri, gimana sih sebenarnya kehidupan sebagai jadi seorang dokter gitu? Berat. Langsung berat. Loh di awal. Enggak. Betul dia. Kalau misalnya POV dari orang luar kan ngeliat kita kayak wah enak nih bisa cuti kapan aja, wah enak nih gajinya gede. Ya memang betul cuti bisa kapan aja, tapi kalau untuk gaji itu tergantung dari masing-masing dokter. Oke. Nah dukanya nih bisa curhat nih, kayaknya bisa 2 jam ya. Kita rekap aja nih gimana. Dukanya sebenarnya menjadi dokter itu berat ya dia, karena kan kita merawat seorang pasien yang punya nyawa nih. Kita rawat, jadi ketika dia datang ke klinik otomatis kepengennya dari pasien adalah sembuh. Oke. Nah yang justru kita harus bikin pasien percaya adalah gimana caranya itu sembuh, tapi ya memang harus melakukan perawatan. Kadang ada pasien yang gini, dia kondisi giginya udah penuh nanah. Oke. Otomatis kita sebagai dokter gigi menyarankan yang terbaik. Biasanya perawatan saluran akar. Oke. Tapi sebelum perawatan saluran akar itu kita kan biasanya, karena kalau kondisi bernanah pasti sakit ya dia. Kita biasanya kasih obat. Nah obatnya itu tuh biasanya bikin efek rasa sakit. Nah biasanya pasien ketika dikasih obat itu justru komplain. Karena kenapa nih baru keluar dari dokter gigi kok udah sakit lagi. Padahal itu adalah proses supaya si syarafnya kita matiin. Agar nanti ketika dia kunjungan ke dokter gigi lagi, dia nggak ngerasain rasa sakit. Nah di saat-saat seperti itu adalah saat-saat terberat kita yang gimana caranya kita tuh bikin pasien percaya supaya sabar, nanti juga semua akan sembuh, tapi sabar ada prosesnya. Oke, iya sih benar, karena selain menyembuhkan ya mengobati, yang terpenting PR banget buat seorang dokter itu mengedukasi. Itu mengedukasi dan membangun kepercayaan pasien. Nah dan harus ngasih keyakinan bahwa ya orang sembuh tuh ada prosesnya gitu ya dok. Betul, apalagi sekarang banyak pasien yang mengira ke dokter gigi mahal banget. Oke. Kayaknya nanti kalau ke dokter gigi bakal diketok deh. Kayaknya udah biaya pasti bakal gede banget deh. Enggak. Oke. Jadi kita nggak semua dokter gigi mengetok biaya mahal. Oke. Kita mengedukasi pasien, kita menyarankan semua itu tuh sesuai dengan perawatan yang memang harus dilakukan. Oke. Betul. Jadi ya memang balik lagi ya teman-teman, jangan sungkan untuk nanya apa keluhan kamu, ngobrol-ngobrol biar kamu juga lebih tahu kondisi. Lebih tahu secara detail. Bener, kondisi kesehatan gigi kamu seperti apa, kamu juga paham proses yang namanya untuk penyembuhan gigi tuh kayak gimana, nggak kayak magic catering udah sembuh, enggak dong. Dokter juga pasti aku yakin akan mengusahakan yang terbaik untuk progres kesehatan gigi kamu. Makanya cari klinik dan dokter gigi yang pasti-pasti aja, di mana di Confidential Clinic. Masuk. Masuk. Oke, the last question.
Ada nggak pesan atau saran Dokter Feli sebagai dokter gigi supaya orang-orang tuh nggak menyesal nih di kemudian hari karena giginya bermasalah dan rusak, entah itu karena lifestyle-nya atau perawatannya atau hal-hal lain deh. Oke, pesannya adalah mulai dari sekarang mulai memperhatikan kesehatan rongga mulut karena selain rambut adalah mahkota, gigi adalah center point ya Oke, buat kita menarik. semua. Jadi ketika kita bicara, kita ngobrol sama orang, otomatis gigi itu pasti akan kenotis oleh yang sedang bicara sama kalian. Jadi sebisa mungkin mulai dulu aja dari perawatan bersihin karang gigi yang rutin 6 bulan sekali. Kemudian kalau misalnya memang ada gigi yang berlubang, nanti sama kita yang profesional akan dibantu untuk ditambal. Aku coba bantu membayangkan nih buat penonton kita. Kamu bayangkan, kamu tuh cantik secara look, secara pakaian aja kamu tuh milih-milih, skincare pasti, rambut pun kamu rawat. Tapi udah cantik on point seperti itu pas diajak ngobrol, bau naga. Waduh, takut. Karena bau naga adalah kamu tidak merawat gigi kamu. Betul Karena sekali. ada gigi yang berlubang, benar nggak dok? Kalau apalagi gigi yang berlubangnya di bagian depan, biasanya di bagian depan atas, dan itu langsung kayak beda banget. Dan itu bisa menyebabkan bau mulut. Betul, halitosis bisa membuat bau mulut. Nah, jadi please perempuan jangan cuma baju aja yang dibeli, skincare yang dibeli, tapi gigi pun harus dirawat. Yes. Oke, Civeli terima kasih. Pertanyaan sudah dijawab sempurna sama kamu. Semoga setelah podcast kita hari ini bikin kamu lebih lega, Yes. lebih bikin kamu pede. Dan aku doain semoga hal baik terjadi di 2026 dan seterusnya. Amin. Terima kasih dia. Amin. Sama aku berharap dari obrolan kita hari ini sama Dokter Feli ada manfaatnya buat yang nonton. Jangan lupa follow Instagramnya @maplegroup.official untuk tayangan aku sama Dokter Feli. Dan jangan lupa subscribe juga channel YouTube-nya Maple Virtual Studio. Dan jangan lupa follow juga Instagramnya Feliana Taniwijaya. Oke, dan Instagram @confidentialcare. Oke, terima kasih teman-teman. Bye. Bye.